Petir menyambar 3 nelayan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, 1 diantaranya tewas. Sementara di Sumeneb, sesosok mayat laki-laki ditemukan warga mengapung di perairan Pulau Gili Iang. Warga tidak ada yang mengenali mayat tersebut. Tiga nelayan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau tersambar petir saat melintas di perairan Desa Igal, Kecamatan Mandah pada Senin sore. Ketiganya sedang membawa kelapa menggunakan kapal pompong. 1 nelayan tewas dan terjatuh ke sungai. Kapolres Inhil AKBP Nur Hayat mengatakan 2 nelayan lain selamat dan mengalami trauma. Petir menyambar kapal pompong saat cuaca hujan. Jenazah korban ditemukan oleh polisi, TNI, dan nelayan setempat setelah melakukan pencarian selama 3 jam. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Igal, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Warga Pulau Gili Iang, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di laut sisi selatan Pulau Gili Iang pada Rabu kemarin. Mayat tersebut ditemukan mengapung dengan posisi telungkup. Warga kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut ke Polsek Dungkak. Setelah polisi dan tim medis tiba di lokasi, mayat tersebut kemudian diangkat dan diperiksa. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Ciri-cirinya korban berusia sekitar 35 hingga 40 tahun, berkepala botak, memakai kaos warna gelap, dan di bagian perut terdapat tato bergambar wajah dan senjata. Polisi dan warga kemudian memakamkan mayat tersebut di Desa Bancamara, Pulau Gili Iang, Kecamatan Dungkak, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia. Anggota Polrestabes Semarang membekuk 3 tersangka pelaku pembunuhan dan mutilasi seorang pria pemilik toko air mineral di Tembalang, Semarang. Kepada seorang saksi, tersangka mengaku membunuh korban karena dendam. Korban kerap memukulinya saat berbuat kesalahan ketika bekerja. HS, tersangka pelaku pembunuhan dan mutilasi pria pemilik toko air mineral di Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, Semarang, dibekuk polisi pada Rabu dini hari. HS diringkus di sebuah rumah di Purbalingga. Sebelumnya polisi membawa tersangka ke tebing jurang di Tembalang, Semarang untuk menunjukkan lokasi barang bukti yang dibuang ke jurang. Polisi lantas menemukan kain terpal dengan bercak darah, surat kendaraan korban, serta ponsel korban. Tetapi di tengah pencarian, tersangka berusaha kabur sehingga terpaksa ditembak polisi. Penangkapan HS berawal dari keterangan beberapa saksi yang menyebut HS sempat berpamitan keluar dari pekerjaannya dan akan pulang kampung ke Banjarnegara pada Sabtu 6 Mei lalu. Tetapi kepada IM, pemilik warung angkringan di sebelah toko korban, tersangka justru mengaku sudah membunuh korban. HS mengaku membunuh lantaran dendam karena korban kerap memukulinya jika ia berbuat salah saat bekerja. Balas dendam, Pak. Mertoni? Sering main tangan. Pak, sering main tangan. Terus main tangan? Seperti ditunjukin ya? Mukanya sempat ditunjukin yang bawah mata lebam, tangan dikasih untung rokok gitu. Ya karena setiap ada kesalahan kecil, pasti dia main tangan. Sebelumnya pada Selasa siang, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menyebut, dari otopsi diketahui terdapat luka bekas kekerasan di kepala korban. Polisi menduga korban dianiaya hingga tewas sebelum jasadnya dimutilasi menjadi 4 bagian dan dicor. Tersangka HS diduga panik sehingga menyembunyikan mayat korban dengan cara dicor. Tetapi campuran semen yang tidak sempurna membuat bau busuk dari mayat korban tercium. Modusnya melakukan penusukan ke bagian wajah kiri dan kanan, kemudian dipotong menggunakan pisau pada lengan kiri, kanan, dan leher. Senin siang, jasad Irwan Huta Galung, warga perumahan Bukit Regensi Semarang, ditemukan dicor di samping tokonya. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh Yuniarti, istri korban, saat mencari korban yang sudah 4 hari tidak pulang ke rumah. Karena pintu toko dikunci, Yuniarti meminta tolong warga untuk membuka secara paksa. Ia dikejutkan dengan bau busuk di dalam toko. Istri korban dan warga kemudian mendapati gundukan plesteran semen dengan kaki manusia terjuntai. Menurut salah satu tetangga, seorang pegawai korban sempat menitipkan kunci kepada karyawan lain. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.